Istaizu doa. Ahmad Rizky Alwani. Hadir Bu. Bayu. Hadir. Oke. Abdi Maisa sakit? Sakit. Tadi Bayu masih sakit ya? Kemarin sakit, sekarang sakit lagi. Iya. Oke, berarti selain Bayu dan Abdi semuanya ada semua lagi ya? Buat Abdi dan Bayu kita doakan semoga diberikan kesembuhan agar bisa belajar kembali bersama kita. Amin. Oke, ibu ingatkan kembali seperti biasanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama itu tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Pakaian harus rapi. Coba berdiri. Ibu pengen melihat pakaian kalian rapi atau tidak. Oke, udah silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya tidak ada sampah di kolong meja. Dicek. Oke, nanti kalau sudah bersih semua, berarti yang tiket pada hari ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Oke. Nah, mengingat materi yang sebelumnya kita bahas itu tentang berita. Apa itu berita, Pak? Ada? Berita adalah laporan atau informasi tentang peristiwa yang baru terjadi atau sedang terjadi, Bu. Betul. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang berita, sekarang itu kita membahas tentang unsur-unsur beritanya. Nah, unsur-unsur berita. Betul. Ada yang tahu unsur-unsur berita? Ya. Oke. Unsur berita adalah komponen-komponen dasar yang harus ada di dalam laporan peristiwa agar informasi yang disampaikan menjadi lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, berita ibarat sebuah bangunan. Dalam teks berita terdapat unsur-unsur yang membangunnya. Bangunan tersebut berlaku secara umum, baik berita tentang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun kriminal. Nah, apalagi itu sekarang banyak sekali ya berita tentang kriminal ya. Contohnya seperti pembunuh, terus pembegal, perampok, itu termasuk dalam berita kriminal. Betul. Identifikasi unsur-unsur berita. Unsur teks berita adalah komponen wajib yang di dalamnya terdapat 5
si ibu lalai membawa tasnya, atau misalkan ada yang namanya punya dendam pribadi, maka terjadilah perampokan. Yang terakhir itu how, itu dia beda sendiri ya. 5W plus 1H hanya itu how, betul? Nah, how itu menanyakan tentang apa Bu? Kronologi atau proses kejadian. Kronologinya kayak gimana? Apa misalkan si ibu lagi ke pasar atau lagi ke minimarket, gitu ya? Oke, lanjut. Adapun dalam bahasa Indonesia, unsur teks berita disingkat menjadi adisimba. Nah, kalau tadi itu 5W plus 1H dalam bahasa Inggris. Nah, kalau adisimba ini dalam bahasa Indonesia. Apa sih Kak adisimba? Nah, ini A-nya itu apa? Kata-katanya apa? Nah, DI-nya itu apa? Di mana? K-nya itu apa? Kapan? C-nya itu siapa? M-nya itu mengapa? Dan B-nya itu bagaimana? Nah, jelas kan ya kalau ini itu bahasa Indonesia? Ya, tuh. Lanjut. Tujuan unsur berita. Nah, tujuannya itu memberikan informasi yang lengkap, akurat, faktual, dan mudah dipahami mengenai suatu peristiwa. Nah, seperti yang materi sebelumnya itu kita membahas tentang faktual. Faktual itu ada yang tahu? Faktual itu faktual itu yaitu berita yang nyata atau fakta. Betul, mengenai peristiwa tersebut. Nah, kesimpulannya nih. Oke, berarti sampai sini paham ya? Nah, coba Ibu mau bertanya kalau kalian udah paham. Mbak Im, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur berita? Yaitu sebuah unsur atau fondasi dari teks berita, Bu. Fondasi, betul? Betul. Kasih tepuk tangan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Enggak. Nah, Bang Lemes ya? Ya, Lemes ya? Udah lapar ya? Oke, gini aja deh. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, biar kita belajar lebih semangat lagi, sekarang kita SBT. Oke, semuanya berdiri. Nah, oke siap semuanya? Kalau kata ibu bilang botak, kalian bilang apa? Nah, kalau kata ibu bilang batuk, kalian pegang mulut. Nah, kalau kata ibu bilang batik, kalian pegang baju. Oke, bisa kita mulai ya? Bisa. Oke, ayo fokus. Botak, batik, ayo batuk. Botak, botak, batik, botak, batik, batuk. Oke, semuanya. Semuanya fokus ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu unsur berita adalah intisari dari sebuah informasi yang dirangkai berdasarkan jawaban atas 6 pertanyaan mendasar. Yaitu tadi apa? 5W plus 1H. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adisimba. Nah, unsur-unsur ini merupakan fondasi utama untuk memahami seluruh isi peristiwa secara ringkas dan padat. Oke, kalau sudah paham, coba nih. Ibu pengen kalian membuat berita, tapi dengan unsur-unsurnya bisa? Bisa. Silakan, dimulai. Membuat berita ya, berita dengan unsur-unsurnya. Kalau kemarin itu berita aja, kalau sekarang dengan unsurnya. Yo, bikin ayo. Didiskusikan dengan teman sebangkunya. Nyontek. Gak apa-apa, nyontek asal di teman sendiri ya.
sama unsur-unsurnya. Ingat ya, unsur-unsur itu tuh 5W plus 1H. Terserah untuk judulnya bebas. Mau itu tentang perampokan, pembulian, pemalingan, atau yang sekarang update itu tentang pembegalan. Bisa kelompoknya? Bisa Bu. Bisa, Dek? Bisa Bu. Bisa. Ayo, masih ingat kan ya tentang berita ya? Ingat Bu. Tuh, nah bagusnya kayak gini berita tentang perampokan. Oke, udah ada yang selesai? Udah ada yang selesai? Kelompok satu udah selesai? Udah, kelompok berapa nih? Kelompok satu, coba Ibu minta kelompok satu untuk mempresentasikan di depan. Bisa? Bisa. Kita sini aja. Depan ya. Nah, teman-temannya tolong diperhatikan. Perhatikan. Boleh di situ, depan. Teman-teman perhatikan ya. Ya Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil berita beserta unsur-unsur yang kami buat. Rabu 14 April 2026 kemarin terjadi perampokan di sebuah minimarket di Jalan Bendunjaya Karawang. Perampokan dilakukan oleh 2 orang pengendara motor dengan menyandra karyawan minimarket di bawah dorongan senjata tajam. Polisi yang menangani kasus ini mengatakan bahwa perampokan dilakukan karena lokasi minimarket berada di daerah sepi. Unsur-unsur beritanya yaitu perampokan, 2 orang pengendara motor, sebuah minimarket X di Jalan Bekasi Timur, Rabu 14 April 2026 kemarin, lokasi minimarket berada di daerah Siki, dan menyandera karyawan minimarket di bawah dorongan senjata tajam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya kelompok berapa ini? Kelompok satu. Nah, dia membuat berita dengan unsur-unsur. Nah. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dan sudah paham semua, alhamdulillah untuk pembelajaran kita kali ini mungkin cukup sampai sini ya. Ya Bu. Ibu Fatin udah paham ya, udah paham semua ya. Awas nih, kalau di pertemuan besoknya Ibu tanya ada yang nggak paham nih, siapa yang enaknya? Ayo, awas ya. Nanti di rumah bukunya dibaca-baca lagi ya. Ya Bu. Nah, oke, kalau sekali lagi Ibu tutup materi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Silakan ke ketua kelas Ibrahim disiapkan. Istaizu wa Surah.